Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, para peserta CLC 6 yang berbahagia, walaupun dalam kondisi pandemi ini kita masih tetap bisa mengadakan agenda CLC kita yang biasanya kita adakan di tiap tahun ya. Biasanya kan kita ngadain secara offline gitu kan dengan banyak rangkaian kegiatan, tetapi di tahun ini insya Allah tidak mengurangi kemeriahan acara CLC kita pada tahun ini ya, kita laksanain secara virtual dengan tema virtual camp. Nah, pada malam hari ini kita akan bersama-sama nanti melangsungkan kegiatan webinar yaitu tentang bidik misi dan KIP yang nanti akan disampaikan oleh Pak Dodik. Nah, untuk itu teman-teman marilah kita buka dengan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara CLC kita yang ke-6 ini kita buka. Oke, sebelum masuk ke webinar, ada sedikit sambutan dari Ketua UKM Bidik Misi, Komunitas Mahasiswa Bidik Misi Politeknik Negeri Media Kreatif. Pada Abangda kita, Khairi Prasetyo, kami silakan. Halo teman-teman semua. Ya, Bang. Ya, Bang. Iya. Ya. Selamat berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin wa bihi nasta'in wa ala muridin wadin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kita hormati Pak Dodi selaku pembina bidik misi, yang saya sayangi, yang saya banggakan, teman-teman semua dari semester 2, semester 4, semester 6 yang ikut IMED pada malam hari ini. Pertama-tama malah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita umur panjang sehingga kita bisa mengikuti GIMED pertemuan silaturahim pada malam hari ini. Yang kedua, shalawat serta salam adalah kita panjatkan kehadirat junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Perkenalkan, saya perwakilan dari teman-teman selaku Ketua Umum Komisi 2018 Muhammad Khairi Prasetyo dari Prodi Teknik Grafika semester 6. Tidak bukan manfaat dari CLC ini yaitu mengikat tali silaturahim antara semester 2, semester 4, semester 6, alumni, pembina juga. Dari kita pribadi mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang telah meluangkan waktunya buat mengikuti silaturahim ya, silaturahim virtual camp CLC yang ke-6. Terima kasih banyak. Dan manfaat tujuan kita mengadakan CLC 6 ini yang pertama mengikat silaturahim antara semester 2, semester 3, semester 4, semester 6, pembina alumni juga. Yang kedua, banyak manfaat juga buat semester 2 yang ibarat kata yang belum pernah lihat abang-abangnya, belum pernah lihat kampusnya, yang belum pernah merasakan organisasi di komisi. Nah, sekarang kita di sini bertemu bareng walaupun tidak bisa bertatap muka langsung, jadi kita bisa berkenalan tatap muka via online. Nah, rencana malam ini kita akan sharing-sharing tentang bidik misi yang akan disampaikan Pak Dodi. Biasanya kita jam 1 kita sharing-sharing tentang komisi, alumni, dan PDW, PDN untuk semester 2, semester 4. Sekiranya cukup sekian untuk menyikat waktu.
Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Abang Da kita, Bang Khairi, yang atas sambutannya. Oke, teman-teman semuanya, langsung aja pada malam hari ini dengan tema bidik misi dan KIP akan disampaikan oleh Bapak Dodik Catur Pramudiono. Nanti ada sesi tanya jawab juga. Nanti teman-teman bisa tanya jawab setelah sesi pemaparan dari Pak Dodik. Pada Pak Dodik kami silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Oke, kita bisa bertemu virtual di sini ya. Yang kemarin-kemarin hanya WA, hanya ini kan, marah-marah. Pak kok ini nggak keluar, ini nggak, ini kita kok bisa gini. Nah, sekarang kita ngobrol bareng nih. Kita kita sharing bareng. Apa sih masalahnya? Apa sih kendalanya di kita? Sebenarnya yang ngomong di sini itu bukan saya sebenarnya. Harusnya penanggung jawab KIP dan bidik misi itu Ibu Wadir 3. Tapi nggak tahu di bulan Oktober. Di bulan Oktober itu ada rapat. Nggak tahu rapat itu bahas apa, tapi tiba-tiba bidik misi diarahkan ke akademik dan kemahasiswaan. Loh, kok bisa begitu? Ya karena alasan waktu itu sih Bu Wadir 3 kurang staf dan lain-lain. Sebenarnya kalau kurang staf sih kita juga mengalami juga. Terus ya udahlah, mau nggak mau demi mahasiswa kan, karena jujur saja waktu itu saya masih di subbagian akademik dan kemahasiswaan, artinya satu kaki saya di Wadir 1 di akademik, satu kaki saya di Wadir 3 di kemahasiswaan. Jadi ya mau nggak mau harus saya terima, enak nggak enak harus saya rasakan, apalagi ya gitulah. Makanya di tahun pertama itu juga ini tahun pertama ya, yang angkatan 2020. Artinya di tahun pertama itu juga saya tidak mendapatkan ilmu apapun yang diturunkan dari ya mungkin staf Wadir 3 atau Wadir 3 ke saya. Jadi memang benar-benar nol sama sekali. Saya nggak tahu yang namanya KIP kuliah itu apa. Kebetulan juga habis ganti bukan cuma ganti nama sih sebenarnya, beda pengelola juga. Kalau dulu bidik misi itu di bawah Belmawa, sekarang KIP itu di bawah Puslabdi, pusat pembiayaan pendidikan. Artinya di kementeriannya baru, lembaganya baru, di Polimedianya orang baru juga. Kebetulan saya dibantu sama Pak Asep. Ya kita sih sebenarnya, kita berdua sih sebenarnya bukan decision maker, tapi ya sekelas inilah, eksekutor lah sebenarnya. Semuanya tetap kita koordinasikan ke Wadir 3. Semuanya beliau yang memutuskan. Artinya ada masalah ini itu, kita sudah berkonsultasi dengan beliau, solusinya akan seperti apa, terus jalan keluarnya seperti apa, beliaunya tahu. Tapi ya gitulah, semuanya itu akan diselesaikan di meja saya. Artinya di saya harus selesai. Jadi mohon maaf kemarin kalau teman-teman WA saya ada masalah ini, ada masalah itu, kurang terlayani, karena memang jujur saat ini ada 3 pekerjaan besar yang ya dari 2 bulan yang lalu lah, ada 3 pekerjaan besar yang memang rutin kami lakukan di akademik dan kemahasiswaan. Salah satunya KIP mahasiswa baru, terus registrasi, persiapan registrasi yang sekarang sedang berjalan dan
ternyata banyak kendala di teman-teman teman-teman KIP dan bidik misi juga ada masalah di sini gitu loh. Terus yang ketiga, pencetakan ijazah untuk alumni. Pencetakan ijazah sekarang sebenarnya sudah hampir selesai, di meja saya sudah selesai karena sudah naik cetak ke percetakan. Kalau untuk KIP memang sedikit, kemarin si Mas Pras ada masalah sedikit terkait masalah miskomunikasi sih menurut saya, kami dengan pihak keuangan. Jadi setahu kami begitu SK itu turun, begitu SK itu sudah otomatis ke keuangan. Ternyata di bunga keuangannya tidak ngeh gitu loh. Mas kan kemarin saya dapat SK KIP itu diapakan? Waduh, saya harus menjelaskan lagi, ternyata beliaunya itu juga untuk mengurus registrasi mahasiswa juga baru juga gitu. Jadi memang banyak kendala yang kita alami. Ya untunglah teman-teman mahasiswa semua pada ya ngerti kita lah. Ya walaupun tidak bisa terpuaskan semua, tidak bisa enak semua, tidak bisa nyaman semua, tapi kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kita sudah semampu kita cari tahu, kita baca sana sini, ya akhirnya seperti itu. Mungkin Pras tahu kemarin pengelola KIP kan Mbak siapa? Mbak Oki ya. Iya, Oki. Mbak Oki tahu-tahu sudah tidak di Polimedia lagi dan tidak pernah ada transfer knowledge dari Mbak Oki ke penerusnya gitu. Jadi memang sebenarnya kita berat di situ, tapi ya nggak apa-apa lah, memang harus kita jalani, harus kita hadapi semuanya. Oke, untuk pendaftaran KIP mungkin tidak usah dijelaskan ya, soalnya kan kalian sudah terima, mungkin saya itu kan hak dan kewajiban mahasiswanya saja ya. Oke, untuk KIP kuliah itu sebenarnya hampir sama, ya 11-12 lah sama skema tahun-tahun sebelumnya bidik misi. Ya kewajiban mahasiswa yang harus dilakukan di kampus, ya bukan di kampus ya, karena memang kita sekarang posisinya belum memungkinkan untuk visit ke kampus, artinya kita memang harus dituntut untuk ini lebih aktif mencari informasi, mencari ya kewajibannya itu normatif saja, hampir sama dengan bidik misi. IP tidak boleh kurang dari 2,76, aktif dalam kegiatan kampus, beasiswa kemahasiswaan politeknik atau politeknik selama studi. Artinya kami di jajaran akademik dan kemahasiswaan dalam hal ini sebagai pengelola KIP Polimedia itu ingin teman-teman semua membantu kami dalam artian nanti kan ada proses-proses setelah perkuliahan, mungkin di pencairan, mungkin di verifikasi nilai. Jadi sebisa mungkin sebelum laporan itu kita upload itu sebisa mungkin kita sudah dapat verifikasi nilai. Takutnya begini, karena sebenarnya saya sudah tidak saya sudah meyakini sistem yang kita punya itu sudah bagus. Cuma kan ada sub bagian lain yang memang mereka belum ngerti sistem yang baru, karena sistem itu terus berkembang dan selalu berkembang. Contoh kasus kemarin yang yang mahasiswa KIP dianggap terlambat. Sebenarnya kan mahasiswa KIP itu dari awal sebelum
sebelum hari registrasi, setelah dia dinyatakan lulus, itu kan harusnya otomatis dia registrasi dengan catatan. Dalam hal ini, kenapa kita sebut registrasi dengan catatan? Karena memang proses administrasi keuangan itu kan belum beres dari kementerian. Artinya pihak kementerian itu hutang dulu. Jadi kita mengeksekusinya harus dengan catatan, tidak bisa aktif full seperti mahasiswa yang sudah registrasi gitu. Nah, sistem itu kan sebenarnya sistem sudah lama sih, cuma ada pengembangan sedikit. Jadi biar kita edukasi untuk teman-teman jurusan, biar dosen itu tepat waktu untuk menginput nilai. Artinya problem-problem yang kemarin itu berawal dari dosen yang telat input nilai. Di tanggal 2 itu saya sudah memberikan informasi melalui surat via Wadir 1 untuk mengingatkan dosen untuk segera input nilai biar registrasi tidak keteter. Ternyata di tanggal 4 hari pertama hari registrasi, dosen yang input itu baru sekitar 70%. Ada 30% dosen yang belum input nilai. Itu di hari pertama hari registrasi tanggal 4. Terus di tanggal 5 itu masih ada sekitar 5% lah, 3-4 dosen yang belum input nilai. Di hari ke-3 tanggal 7 itu sudah clear semua. Tapi ternyata ada miss antara dosen dengan bagian akademik itu di perubahan nilai. Jadi ada mahasiswa yang minta perubahan nilai, terus belum ngumpulin tugas. Nah, di situ sebenarnya sudah tidak kita akomodir di tanggal itu, karena memang ada sebelumnya sudah ada waktu perbaikan nilai 1 minggu. Tapi ya tidak apa-apa lah. Ya kita memang terlambat. Kemarin juga sempat disinggung Pak Direktur juga di rapat, sedikit nada keras sih, kenapa kok telat, kenapa kok gini. Tapi ternyata masalah itu bermula dari prodi, dari dosen, dari prodi, dari jurusan. Artinya ya untuk pelajaran semester berikutnya. Oke, terus selanjutnya bersedia bekerja paruh waktu atau membantu pengelola KIP kuliah Polimedia. Artinya mengumpulkan data-data mahasiswa, share informasi ke teman-temannya. Jadi kalau ada informasi apapun, teman-teman semua bisa share, bisa asal informasi tersebut memang datang dari kami dan resmi dari kami. Selanjutnya mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Polimedia. Artinya memang mahasiswa KIP kuliah itu wajib mengikuti peraturan yang ada di buku aturan pendidikan Polimedia itu. Selanjutnya mengikuti program dan kegiatan kaderisasi selama pendidikan. Ini monggo silahkan para senior untuk membimbing adik-adiknya untuk berlatih mengkaderisasi biar adik-adiknya juga punya pengalaman, punya skill yang bagus. Yang keenam selanjutnya berkelakuan baik, tidak terlibat kejahatan, serta tidak menggunakan narkoba atau jenisnya saat dan selama menerima beasiswa. Artinya ya kita sama-sama percayalah kalau hal-hal itu enggak daripada uang tuition fee yang dari pemerintah untuk hal-hal seperti itu kan mending buat yang lain. Selanjutnya menyelesaikan studi tepat waktu. Oke, memang aturan sekarang memang KIP itu sangat rigid
Jadi tidak seperti tidak seperti bidik misi, dan aturan itu sebenarnya masih digodok oleh Puslabdik. Jadi memang sebenarnya Puslabdik itu juga dalam proses belajar sekarang itu. Dalam proses belajar, mereka belum final, belum mengeluarkan juknis yang baku, baru sekedar edaran-edaran, terus buku saku, paling seperti itu. Oke, selanjutnya menaati seluruh ketentuan peraturan undang-undang. Artinya ya seperti yang di atasnya tadi, tidak boleh melakukan kejahatan, apalagi sampai di penjara kan gitu. Selanjutnya menjaga dan menjunjung citra dan nama baik pemerintah dan Politeknik Negeri Media Kreatif. Oke, teman-teman kan di sini dibiayai oleh pemerintah, artinya yang bersumber dari uang rakyat. Artinya mohon digunakan itu sebaik-baiknya, digunakan sebaik-baiknya, digunakan secara bertanggung jawab. Artinya menerima KIP ya, aku kan dibiayai negara gini-gini. Jangan punya pikiran seperti itu. Yang membiayai kalian adalah masyarakat, dari pajak, dari pungutan-pungutan pemerintah yang lain. Artinya pertanggungjawaban Anda, pertanggungjawaban kalian kepada masyarakat. Oke, selanjutnya mengikuti perkuliahan dalam program studi yang telah dipilih. Ya, kalau itu mah normatif ya, artinya tidak bisa pindah prodi kan gitu. Oke, selanjutnya larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa penerima KIP kuliah. Satu nih, yang paling krusial, cuti akademik. Cuti akademik memang tidak diperbolehkan karena nanti akan menghambat proses-proses yang lain, proses pencairan, banyak proses yang akan nanti bermasalah jika mahasiswa itu sampai dicutikan atau mengajukan cuti. Berhenti atas permintaan sendiri sebagai mahasiswa selama menjalani kewajiban sebagai mahasiswa penerima KIP. Artinya di tengah-tengah perkuliahan ya memang tidak boleh berhenti. Wong cuti aja nggak boleh, apalagi berhenti studi kan gitu. Terus melalaikan dan atau dengan sengaja memperpanjang waktu kuliah. Ya kalau memang sudah saatnya lulus, ya sudah lulus saja. Anggaran yang sebenarnya tadi untuk memperpanjang itu biar untuk teman-teman yang lain kan gitu. Jadi ya kalau memang sudah saatnya lulus ya lulus, jangan menunda-nunda, jangan masih nyaman nih dapat uang kos dari pemerintah kan, jangan seperti itu. IPK di bawah 2,7 tadi seperti yang tadi ya, memang tidak diperbolehkan kan, minimal 2,76, harus 2,76. Tapi nggak sulit kok, nggak sulit. IP segitu mah nggak ini. IP segitu masih tahap inilah, tahap normal lah, maksudnya nggak begitu ini. Menerima bantuan biaya personal pemerintah lainnya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Artinya penerima beasiswa bidik misi KIP kuliah itu tidak boleh menerima beasiswa dari instansi lain. Kan ada tuh mungkin bapaknya pegawai terus dimintakan bidik misi, itu tidak boleh. Jadi memang beasiswa itu cuma satu. Ada juga yang coba-coba, saya nggak akan sebut nama, kan ini ada program bantuan UKT itu. Nah di bantuan UKT itu ada, setelah saya cek tadi pagi saya cek itu ternyata satu mahasiswa ada yang statusnya aktif dengan catatan. Nah artinya ini kan mahasiswa penerima beasiswa, ngapain ngajuin lagi, saya mikirnya gitu. Jangan sampai seperti itu ya. Kalau
kalau saya, lolos dari saya, maksudnya saya nggak ngeh akan hal itu sih, monggo-monggo saja urusannya sama yang di atas kan begitu. Tapi ya janganlah, biar untuk yang lain, teman-teman yang lain yang memang benar-benar membutuhkan. Pindah program studi jelas tidak boleh ya. Melanggar kewajiban dan larangan yang berlaku, artinya ya seperti yang tadi diatur di kewajiban-kewajiban yang tadi. Oke, untuk sanksi-sanksi, mahasiswa penerima KIP yang melanggar kewajiban dan larangan yang tidak memenuhi persyaratan dikenakan sanksi berupa penghentian dari program KIP. Ya, jadi sudah jelas di sini kalau memang larangan-larangan itu dilakukan oleh teman-teman penerima KIPK, artinya sanksinya sudah jelas, penghentian dari program KIP, artinya ya pembiayaan dihentikan. Oke, gitu aja sih kalau masalah sanksi, larangan, terus kewajiban itu aja. Kita next untuk contoh kasus ya, contoh kasus yang dialami ya seperti tadi pagi ya, masih ada masalah di status mahasiswa. Sebenarnya sudah kita clearkan di awal minggu kemarin. Itu sebenarnya saya duduk bareng sama saya tim IT sama Bu Bunga duduk bareng di situ, sudah klarifikasi nama lah, SK itu kita kumpulkan, kita klarifikasi, Mbak Bu, ini yang mahasiswa yang penerima KIP, ini yang ongoing, ini yang 2020 yang baru sudah kita selesaikan di situ, tinggal dieksekusi sama keuangan dan tim IT. Nah, tadi pagi masih ada komplain ke saya, katanya mahasiswa belum aktif statusnya. Waduh, kok gitu hubungannya? Saya bilang, saya mikirnya gitu ya. Terus saya langsung konfirmasi ke Bu Bunga, dianya kaget juga, loh apalagi mas, gini sudah semua tak eksekusi. Waduh, apalagi nih, akhirnya saya cek satu-satu tuh, ternyata memang sudah yang saya cek acak sih, tidak cek semua sih. Saya cek acak sebagian besar memang sudah tereksekusi. Di situ status sudah berubah dari tidak aktif menjadi aktif dengan catatan. Tapi problemnya memang seperti yang dari awal tadi saya sampaikan, karena kalian itu dianggap registrasinya telat. Sebenarnya sih bukan salah kalian, kita yang minta maaf, kita yang kami dan tim keuangan kurang komunikasi lah, bisa dibilang begitu. Saya mohon maaf sekali lagi, saya mewakili tim keuangan dan tim akademik dan kemahasiswaan, mohon maaf masalah tentang problem-problem seperti tadi. Tapi akhirnya terjawab karena ternyata kalian dianggap mahasiswa telat, artinya KPRS itu harus diisi manual oleh admin jurusan. Mungkin nanti teknisnya bisa dikoordinir per prodi untuk melaporkan ke admin jurusan bahwa yang bersangkutan ini penerima KIP kuliah yang statusnya sekarang aktif dengan catatan untuk diinputkan KPRS-nya. Jadi setelah KPRS itu diinput, kalian sudah tahu mata kuliah yang kalian ambil semester ini, dapat jadwal, dapat kelas juga, nanti bisa diundang di Google Meet yang dilaksanakan oleh dosen-dosennya. Itu saja sih contoh kasusnya. Mungkin nanti kalau ada problem, ada apa, silahkan ditanyakan. Oh iya, untuk pencairan mohon segera dicairkan di bank. Mungkin ada kendala Bank BRI itu tidak semua. Memang aku juga pusing kalau mikir BRI itu. Sebenarnya kita pernah duduk bareng, Google Meet bareng dengan tim BRI. Beliau menyatakan yang penting Pak, mahasiswa itu bawa KTP sama bawa surat keterangan mahasiswa yang di situ menyebutkan nomor rekening.
oke, kita itu. Terus apakah surat itu harus asli, bercap basah dan tanda tangan? Oh iya Pak, lah terus gimana kalau memang itu harus asli dan cap basah? Artinya kan mahasiswa harus ke kantor, harus ke kampus, itu kan jadi problem lagi. Akhirnya mereka, ya sudah Pak, via scan saja, nanti mahasiswanya suruh ngeprint, nanti dilihatkan juga yang versi digitalnya. Oh siap, saya bilang gitu. Nanti mungkin saya bisa sampaikan ke mahasiswa. Gitu. Tapi ternyata masalah tidak berhenti di situ. Banyak BRI yang ya mungkin sosialisasi mereka nggak mungkin ke semua cabang BRI ya. BRI itu kan cabangnya banyak sekali kan, nggak mungkin satu-satu dikasih surat atau gimana kan, kadang juga ada yang mereka nggak itu juga kan. Nah itu problemnya macam-macam, ada yang harus datang ke kampus, ada yang ya gitulah macam-macam lah pokoknya. Padahal BRI di kampus itu baru buka hari Rabu kemarin. Bayangkan, saya tidak bisa berkoordinasi dengan BRI terdekat juga. Nah, mungkin yang belum pencairan segera dicairkan karena memang deadline di awal Februari. Nanti kalau belum dicairkan, uang akan dikembalikan ke kas negara. Itu janjinya Pak Arief dari Puslapdik. Jadi memang harus segera dicairkan. Dengan pencairan itu artinya memang bantuan sudah tersalurkan kalau menurut mereka, dan pelaporan keuangan secara administrasi keuangan negara sudah dianggap sah. Kalau untuk KIP, kartu fisiknya itu saya sedang berkoordinasi dengan BRI cabang Polimedia, kantor kas Polimedia untuk diambilkan. Jadi kan kartunya itu yang mencetak BRI Pusat, nanti didistribusikan ke BRI. Sebenarnya ada dua opsi. Jadi kartu itu didistribusikan langsung ke BRI terdekat dengan mahasiswa penerima KIP, atau di-pool di BRI kantor kas Polimedia. Ada dua opsi itu. Tapi saya takutnya kalau nanti terjadi kesalahan alamat. Artinya mungkin mahasiswa alamatnya masih alamat yang lama di rumah. Ternyata dianya sudah mungkin di kosan di Jakarta atau sudah di tempat saudara yang mungkin sekitaran kampus. Itu kan akan ribet. Kalau kemarin saya sudah ngobrol sama teman-teman sih, saya belum sempat ke BRI soalnya. Nanti akan kita ambil, jadi kita ambil semua kartu KIP-nya, nanti kita distribusikan setelah mahasiswa masuk. Gitu aja ya. Karena BRI juga punya ini, kan kalau tanpa kartu itu mahasiswa bisa ngambil uang bantuannya via buku Pak. Mereka bergeningnya begitu. Jadi lebih amannya kalau menurutku sih nanti akan kita ambil, mungkin nanti saya butuh bantuan teman-teman untuk mendistribusikan, artinya ya kita inilah mendistribusikan informasi, maksudnya oh ini kartu KTM sudah bisa diambil, mungkin bisa menghubungi saya atau menghubungi Pak Asep, nanti akan kita infokan lagi ya untuk kartu KIP-nya ya, kartu ATM. Maaf Pak, aku potong bentar. Ya. Jadi untuk sekarang tugasnya dari anak semester 2, jadi proses pencairan aja gitu Pak ya? Jadi nggak harus dapat kartu atau gimana gitu? Ya, untuk posisi sekarang, teman-teman mahasiswa semester 2 itu segera untuk melakukan pencairan dengan membuka rekening di BRI terdekat. Untuk masalah kartu, memang ada dua opsi tadi yang diberikan oleh BRI. Tapi kalau opsi
yang dikirim ke alamat terdekat, kalau menurut saya tidak efektif karena takutnya nanti kartu itu tidak tersampaikan, takutnya begitu. Jadi ya semoga pandemi ini segera selesai, mahasiswa segera masuk kuliah seperti biasa, biar kita distribusi kartunya juga enak. Masalahnya kalau dikirim ya gitu, kita akan verifikasi 200 berapa itu KIP, 256 plus 12 plus 7 plus 1. Itu kan juga verifikasi alamat segitu banyak mahasiswa kan juga kita kesulitan. Iya kalau katakan nih, rumah saya di Kelurahan A, ternyata di Kelurahan A itu ada 2 BRI. Itu kan juga susah. Iya kalau di BRI itu, kalau ternyata di kelurahan yang lain, kan ribet lagi. Jadi biar biar sama-sama enak, toh kalian juga bisa, kalau membutuhkan uang bisa ngambil via buku tabungan kan gitu. Itu saja sih untuk sesi ininya. Saya akhiri cukup sekian, mungkin kalau tanya jawab mungkin di sesi selanjutnya ya. Oke deh, begitu aja. Kalau ada apa-apa silahkan WA saya, nomor saya sudah saya share. Teman-teman boleh WA saya, boleh ya diskusi sama saya terbuka. Kalau memang tengah malam WA, saya kebetulan bangun ya saya bales. Kalau pagi ya monggo silahkan. Kalau pas jam kerja ya, apalagi justru saya akan balas semua WA dari teman-teman mahasiswa. Bukan cuma mahasiswa KIP ya, cuma semua layanan mahasiswa yang terkait dengan akademik, insya Allah saya balas, insya Allah saya carikan jalan keluarnya. Tapi jangan WA, Pak saya nggak punya uang buat bayaran kuliah nih Pak, gimana Pak cara carinya, kan saya juga nggak tahu. Oke deh kalau gitu, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Dodi. Dan selanjutnya kami buka sesi tanya jawab kepada teman-teman peserta CLC. Jika ada yang mau ditanyakan bisa langsung on mic gitu, ataupun bisa tulis di kolom chat gitu. Silakan teman-teman. Ya. Silahkan bertanya, yang bisa langsung saya jawab. Yang tidak nanti saya koordinasikan dengan Bu Wadir 3 ya. Karena memang ada hal-hal yang tidak bisa saya ungkapkan langsung tanpa seizin beliau. Oke. Oke. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ya, ini Pak ada pertanyaan dari Ana Apriani. Malam Pak, izin bertanya, kalau semisal beasiswa sumbernya beda, gimana? Apa boleh? Ya, silakan. Mau dijawab dulu Pak? Oke, langsung jawab aja ya. Kalau menurut peraturan tidak boleh. Menurut peraturan tidak boleh. Tapi kan ya namanya teman saya kok bisa Pak? Jangan pernah bilang seperti itu. Karena kalau memang seperti itu nanti ketahuan malah repot sendiri. Menurut peraturan tidak boleh. Gimana, Ana udah terjawab? Ada lagi yang mau teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi Pak dari Andriana Junia Syah Putri. Malam Pak, izin bertanya, kalau sudah mengaktifkan rekening tapi uangnya nggak diambil semua, apa uangnya akan kembali ke kas negara juga? Oke, langsung dijawab ya. Pengaktifan rekening itu sebenarnya
apa yang seperti saya bilang tadi itu wujud pertanggungjawaban administratif Puslapdi ke pemerintah. Artinya begitu rekening itu dibuka, duit tidak diambil semua pun, tidak diambil pun uang tidak akan kembali karena itu sudah menjadi hak kalian, sudah masuk ke rekening kalian. Kalau rekening itu belum diaktifkan, artinya uang itu masih gantung di bank. Nah, bank bisa mengembalikan itu ke kas negara. Tapi kalau sudah dibuka rekeningnya tidak akan pernah bisa balik ke negara lagi karena memang sudah menjadi hak kalian. Itu aja sih. Ya. Ada pertanyaan lagi dari Syara Usma Putri. Saya mau tanya Pak, kalau misalnya IPK kita kurang dari 2,7, apakah langsung dikeluarkan atau gimana? Ini pertanyaan yang sebenarnya sulit saya jawab karena apa? Apa ya tega? Kalaupun kurang sedikit saja, IP 2,75 gitu. Apakah dia langsung dikatakan enggak? Sebaiknya nego sama dosennya. Ya kalau nggak mau sih ya kalian harus belajar kan gitu. Jangan inilah. Bantu jawab juga kalau emang ada masalah gitu paling dari kepanitiaan organisasi komisi sendiri dikasih SK pertama, SK 1 Pak namanya. Oh gitu, oke, siap. Ya kan memang teman-teman kan ada organisasi, artinya ya saling membantu lah. Saya juga nggak ini kok, apa maksudnya, begitu IP kurang dari 2,7 langsung kita cut, nggak. Pasti kita akan carikan jalan keluarnya, karena masuk di KIP itu susah, artinya tidak semua orang bisa. Lah ini sudah masuk, sudah itu kok tiba-tiba dikeluarkan. Tapi jangan sampai. Pesan saya sih jangan sampai. Ya belajar. Toh kalian sudah tidak mikir biaya, tidak mikir apa-apa. Artinya tugas kalian kan cuma belajar, kan gitu. Ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Putra Irawan. Nama saya Putra Irawan dari kelas desain grafis semester 2. Saya ingin bertanya, waktu itu saya daftar KIP kuliah dengan mencantumkan data KKS. Tetapi tahun ini data KKS orang tua saya dicabut. Apakah berpengaruh kepada KIP kuliah saya? Semoga saja tidak. Saya jujur tidak tahu apakah itu otomatis, tapi menurut saya data KKS itu kan adanya di Dinsos ya. Sedangkan KIP kuliah ada di Kementerian Pendidikan. Artinya itu sesuatu yang berbeda. Semoga saja tidak dari pihak Kemdikbud tidak update data ke Kemensos. Tapi menurut saya enggak lah, kan dari awal memang sudah masuk KIP. KIP itu kan janjinya kan memang dari awal sampai akhir, artinya 6 semester dibiayai. Tidak mungkin hanya karena itu, dan di klausulnya juga tidak pernah menyebut itu. Jadi menurut saya nggak akan terjadi seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu ya. Iya. Ada pertanyaan lagi dari Muhammad Ilham. Apa boleh izin cuti karena pertukaran mahasiswa atau ada lomba yang mengharuskan mahasiswa tersebut cuti untuk ikut latihan intensif? Oh, ya, biasanya atlet nih ya. Kalau menurut aturan itu memang tidak diperbolehkan untuk cuti, kan sudah jelas ya. Tapi untuk kasus-kasus tertentu, mungkin karena dia atlet apa, tingkat nasional atau seperti apa, nanti akan kita diskusikan dengan pihak Puslapdi untuk mungkin minta pengecualian atau bagaimana. Tapi yang jelas menurut aturan tidak boleh cuti, itu dulu. Tapi untuk kasus-kasus tertentu mungkin nanti kita bisa diskusikan, kita bisa obrolkan dulu dengan Puslapdi sebagai pengelola dan penanggung jawab KIP kuliah. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Mungkin tambahan aja sih buat
Iya Pak, tadi diperjelas lagi buat KPRS, ya kan, buat anak-anak semester 2, semester 4 untuk secepatnya gitu kan, apa yang perlu dia kerjakan gitu Pak. Kalau emang bisa kita bantu kan secepatnya, kalau emang dia butuh SK, butuh apa-apa langsung kita bantu gitu. Mungkin bisa Gitu. diperjelas lagi Pak ya. Oke, untuk KPRS itu sebenarnya tinggal lapor ke admin jurusan. Tapi kan tidak mungkin mahasiswa, teman-teman mahasiswa semua lapor ke admin jurusan. Kalau saran saya lebih baik dikoordinir dulu, nanti ke jurusannya satu orang, Pak atas nama ini, mohon dicek kalau memang sudah bisa diinputkan KPRS-nya, mohon segera diinputkan karena memang perkuliahan sudah berjalan. Itu aja sih. Jadi intinya gini loh, register ini kan sebenarnya punishment sebenarnya. Ya mohon maaf, sekali lagi mohon maaf karena memang itu sebenarnya kesalahan kami, jajaran saya dan jajaran keuangan. Jadi memang sedikit ada kendala. Sebenarnya untuk mahasiswa reguler yang pembiayaan mandiri itu sebenarnya punishment untuk mereka yang registrasinya terlambat. Jadi masa registrasi itu kan sebenarnya tanggal 4 sampai tanggal 10 Januari. Cuma sampai sekarang banyak teman-teman mahasiswa yang memang belum belum registrasi. Artinya kan kita harus tetap akomodir, kita tetap bantu kan seperti itu. Tapi ya seperti tadi harus ada step-step setelahnya. Artinya setelah mahasiswa itu bayar, mahasiswa itu harus lapor ke jurusan untuk pengisian KPRS biar namanya muncul di absen, namanya muncul di Google Meet, jadi bisa diundang di perkuliahan seperti itu. Nah, imbasnya ternyata tidak hanya di mahasiswa telat bayaran saja, ternyata mahasiswa KIP juga telat. Yang di luar pengetahuan kami, karena itu memang sistemnya baru semester ini dilakukan. Ya, kalau saran saya seperti tadi, silahkan berkoordinasi. Yang memang belum ada belum bisa diundang di Google Meet, silahkan per prodi atau per jurusan nanti di list nama-namanya, nanti diserahkan ke admin jurusan biar diinputkan KPRS-nya. Itu saja. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak teman-teman? Kalau misalnya nggak ada, mungkin bisa closing statement dari Bapak. Oke. Ada lagi? Ada lagi nggak? Pak, boleh bertanya Pak? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam. Perkenalkan Pak, saya mahasiswa dari Medan. Oke. Saya anak bidik misi Istanbul 2018. Jadi saya mau bertanya nih Pak. Jadi kan kami juga dan saya juga kan punya adik-adik yang sekarang ini di semester 2 untuk yang KIP. Nah, jadi mereka banyak yang bertanya masalah penanggung jawab dari KIP itu sendiri gitu Pak untuk yang di Medan. Jadi kiranya seandainya lah ada adik-adik yang bertanya seperti itu, kira-kira siapa yang lebih berhak untuk bertanggung jawab Pak untuk yang di Medan gitu Pak? Apakah itu bagian akademik, prodi, ataukah ada yang lebih berhak lagi gitu Pak? Oke, langsung saya jawab ya. Untuk PSDKU Medan dan Makassar nih, itu sebenarnya kita ada pengelola KIP PSDKU Medan Makassar. Kalau di Medan di Pak Payungan, kalau Makassar Pak Junaidi. Nah, mereka selalu berkoordinasi dengan kita terkait masalah-masalah mahasiswa. Artinya mahasiswa KIP bermasalah itu mereka akan lapor ke kita, minta jawaban seperti apa, mereka minta solusi, minta itu ke kita. Jadi kalau teman-teman Medan
ada masalah silahkan berkoordinasi ke Pak Payungan. Pak Payungan sering kok selalu koordinasi sama saya, jadi ke beliau karena KIP itu sebenarnya tidak ada urusan dengan prodi dan jurusan secara administrasi ya. KIP itu tidak ada karena KIP itu kan cuma pembiayaan. Pembiayaan itu ada pembiayaan beasiswa sama pembiayaan mandiri. Jadi kalian itu jangan di kelas atau di prodi di jurusan jangan wah kamu sama saya beda, kamu kan KIP, saya enggak, kamu KJMU, saya enggak. Jangan pernah seperti itu karena akademik itu sifatnya ya yang di kelas itu ya adanya mahasiswa dan dosen kan gitu. Kalau masalah administrasi lain lagi nih. Nah, kalau masalah administrasi, urusan KIP, urusan KJMU yang di Jakarta, terus urusan mandiri, silahkan ke bagian akademik. Sebenarnya sih bagian keuangan, cuma karena di sana kita mempercayakan ke bagian akademik dalam hal ini Pak Payungan, ya silahkan berkoordinasi dengan Pak Payungan. Sudah kenal dengan Pak Payungan? Silahkan berkoordinasi sama beliau, nanti apapun permasalahannya pasti disampaikan ke kita coba carikan solusi. Oke. Ini ada lagi nih Pak yang masuk di kolom chat. Oke, siap. Malam Pak, mohon maaf izin bertanya. Saya dengar katanya uang daftar ulang dikembalikan, itu bagaimana ya Pak? Oh Apakah ya. benar atau tidak? Ya, sebenarnya kemarin sesuai janji kami, oke ini ya, uang daftar ulang itu akan kita kembalikan memang. Tapi ada tapinya nih, rada mundur. Karena apa? Kemarin ternyata uang yang sudah masuk itu di akhir tahun kemarin sudah dikembalikan ke kas negara. Artinya ya bukan kas negara, disetor ke kas negara. Artinya di rekening Polimedia sedang kosong. Nah, kita masih menunggu rekening itu terisi kembali untuk dana retur ke mahasiswa. Kemarin sudah saya bahas dengan pihak keuangan, akan segera dieksekusi. Ya, gitu ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, mungkin yang terakhir. Malam Pak, izin bertanya, apakah aturan peserta KIP sekarang diwajibkan bayar UKT untuk di semester pertama? Apa hanya Polimedia? Sedangkan PTN yang tidak mewajibkan membayar UKT dari awal semester. Oke, saya jawab. Sebenarnya tidak. Tapi hasil keputusan rapat forum direktur seluruh Indonesia, ada 47 politeknik, itu memutuskan untuk semester pertama mahasiswa KIP itu harus bayar dulu. Itu keputusan forum direktur. Dan itu terjadi hanya di setelah SBMPTN. Yang SNMPN enggak. Kan teman-teman pasti ada yang harus bayar dulu, ada yang enggak. Ya kan? Itu memang di tengah-tengah. Jadi yang SNMPN itu belum berlaku, tapi yang begitu di tengah-tengah ada rapat forum direktur baru diberlakukan. Jadi sebenarnya menurut aturan sih tidak boleh. Bukan tidak boleh, tidak. Cuma ini keputusan forum direktur. Mungkin mungkin bisa jadi masukan ke Pak Direktur ya, mungkin besok untuk next PNB setelahnya skemanya jangan seperti itu. Karena memang dari Puslabdik itu kuotanya selalu telat. Jadi kita diberi kuota itu PNB sudah berjalan baru dikasih kuota. Jadi kita memang kesulitannya di situ. Oke, gitu aja. Oke, itu tadi untuk pertanyaan terakhir ya. Untuk teman-teman misalnya ada yang mau ditanyakan lagi, bisa di lain waktu atau nanti bisa WA ke bapaknya atau ke
ke pengurus komisi. Oke. Dari Bapak ada closing statement, Pak? Oke, untuk teman-teman mahasiswa KIP kuliah, apa ya? Kalian sama dengan teman-teman yang lain di Polimedia. Jangan pernah berkecil hati, jangan pernah menganggap kalian itu nomor 2 atau nomor 3, kalian tetap nomor 1. Semangat belajar. Pertanggungjawaban kalian tidak hanya kepada diri Anda sendiri, tapi seluruh rakyat Indonesia. Artinya kalian harus bersungguh-sungguh belajar, tunjukkan kalau kalian itu bisa, tunjukkan kalau kalian itu mampu kepada orang tua, kepada negara, bangsa, dan Polimedia. Oke, gitu aja. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak, Pak, atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada teman-teman semuanya yang udah hadir pada malam hari ini. Saya Dimas Kurniawan selaku moderator pada malam hari ini juga mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun dalam penyampaian ya, kesalahan kata dalam penyampaian. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Makasih Kak. Makasih Kak. Besok jam Terima kasih Kak. salah kan?